warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di pembelajaran kimia. Kali ini kita masih membahas tentang bab asam basa. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang indikator asam dan basa. Ya, apa sih indikator? Indikator larutan asam basa adalah suatu zat organik yang warnanya dapat berubah tergantung pada harga pH lingkungannya. Ya, jadi suatu indikator mempunyai perubahan warna pH pada rentang pH tertentu. Nah, disebut trayek pH indikator. Jadi suatu zat itu atau indikator tersebut apabila dimasukkan ke dalam larutan asam, dia akan berwarna berbeda jika dimasukkan ke dalam larutan basa. Nah, ini menjadi menjadi indikator ya, atau menjadi penanda bahwa zat tersebut tergolong ke dalam asam atau basa. Nah, indikator itu ternyata ada kisarannya ya, ada kisaran pH-nya antara berapa sampai berapa. Nah, kisaran pH itu ya disebut dengan trayek pH indikator. Jadi yang ini ya. Jadi kisaran pH-nya disebut trayek pH indikator yang ini ya. Nah, ini ada beberapa jenis indikator asam basa yang sintetis ya, yang buatan ya. Karena indikator asam basa itu ada dua ya. Ada indikator asam basa alami dan ada indikator sintetis. Nanti kalau yang alami itu bisa diambil dari contohnya bahan-bahan alam ya, seperti dari rimpang kunyit ya, yang diparut kemudian nanti diambil airnya ya, sarinya. Kemudian ada yang dari bunga sepatu, ada yang dari buah bit ya. Ada beberapa yang bisa digunakan sebagai indikator ya. Nah, kalau yang ini adalah indikator sintetis. Yang akan kita bahas duluan adalah indikator sintetis ya. Ya, ini ya indikator sintetis. Yang pertama metil jingga. Metil jingga itu perubahan warnanya merah ke kuning ya. Perubahan warnanya merah ke kuning, yang sebelah kiri merah, sebelah kanan kuning. Ini maksudnya ini ada tracknya ya, ada kisaran pH-nya antara 3,1 sampai 4,4. Nah, jadi maksudnya gini, metil jingga ini hanya bisa mendeteksi dengan larutan yang kisaran pH-nya hanya antara 3,1 sampai 4,4. Nah, sedangkan 3,1 sampai 4,4 ini sebetulnya masih dalam suasana asam ya, karena di bawah 7. pH itu kalau di bawah 7 dia asam, di atas 7 dia basa, sama dengan 7 netral. Nah, karena ini masih di bawah 7 berarti suasana asam. Namun, dia bisa menentukan kisaran pH-nya dengan kita melihat perubahan warna ini. Apabila dia ada suatu larutan, dimasukkanlah metil jingga, ditetesi metil jingga ini bentuknya cairan ya. Ditesi metil jingga ternyata larutan tersebut berwarna merah. Nah, berarti dia kisaran pH-nya antara 0,1 sampai 3,1. Jadi 3,1 ke arah kiri ya, ke arah bawah. Saya ulangi, kalau dia berwarna merah berarti kisaran pH-nya antara 3,1 ke arah bawah atau 0 sampai 3,1. Sedangkan kalau dia berwarna kuning berarti pH-nya antara 4,4 sampai 14. pH itu kan kisarannya maksimal 14 ya. Jadi kalau dia kuning berarti kisaran pH-nya antara 4,4 ke atas atau ke arah 14. Gitu ya. Kemudian kalau dia antara pencampuran merah dan kuning kan orange ya. Nah, kalau dia berwarna orange berarti kisaran pH-nya antara 3,1 sampai 4,4. Begitu ya. Jadi kita melihat warna. Jadi kalau merah dia 3,1 ke bawah atau 0 sampai 3,1. 0,1 sampai 3,1. Kemudian kalau kuning dia 4,4 sampai 14. Nah, kalau pencampuran merah dan kuning orange berarti 3,1 sampai 4,4. Nah, itu kisaran pH-nya. Begitu seterusnya untuk metil merah, bromtimol biru, lakmus, dan penoptalin ya. Seperti itu. Cara membacanya sama. Ya, kalau dia warna yang sebelah kiri berarti dia akan memiliki pH yang sebelah kiri ke arah 0 ya. Ke bawah, pH sebelah kiri ke bawah. Kalau warna yang sebelah kanan berarti dia akan memiliki pH yang sebelah kanan ke arah 14. Jadi sampai 14. Kemudian kalau warna pencampuran berarti dia antaranya ya, antara kisaran pH ini. Begitu. Kalau kita perhatikan untuk indikator metil jingga dan metil merah ini masih tergolong indikator dalam suasana asam. Kemudian kalau bromtimol biru ini di tengah-tengah ya, karena sampai 7,6. Lakmus juga
lakmus sudah sampai ke basa karena 8 lebih dari 7. Penoptalin suasana basa karena 8 sampai 9,6. Oke. pH suatu larutan ditentukan dengan indikator universal ya. Nah, jadi ini ada lagi jenis lain selain indikator ini dari 1 sampai 5 ini, ada lagi yang namanya indikator universal. Itu bentuknya kertas ya, kertas yang memiliki banyak warna, tapi kertas itu didesain apabila kita celupkan ke dalam larutan dia langsung memberikan menunjukkan perubahan warna, dan di situ nanti di kertas itu sudah ada ring pH-nya ya. Jadi di situ jelas ada pH 1 sampai 14 ya. Kebetulan di sini Ibu belum mencantumkan ya, jadi bentuknya nanti kertas. Nah, jadi kalau kertas yang disebut dengan indikator universal ini kita celupkan ke dalam air, maka dia akan spesifik menunjukkan warna. Nanti warnanya itu kita samakan ke kertas tersebut. Jadi warna yang ada di kertas tersebut. Nah, nanti warna yang ada di kertas tersebut itu sudah ada angka-angkanya ya, angka pH-nya. Seperti itu. Jadi pH-nya langsung ketahuan. Warnanya pH-nya berapa, seperti itu. Nah, ini lebih teliti indikator universal ini lebih teliti dibandingkan yang ini ya, dibandingkan antara metil jingga sampai penoptalin, karena kalau metil jingga sampai penoptalin kan masih kisaran ya. Tapi kalau indikator universal tuh langsung menunjukkan harga pH. Tapi kalau ingin lebih teliti lagi, ada alat yang digunakan untuk mengukur pH, namanya pH meter. Nah, itu lebih teliti lagi ya. Itu tingkat ketelitiannya lebih baik lagi. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal ya, bagaimana kita menentukan suatu larutan berwarna kuning. Ya, suatu larutan berwarna kuning dengan metil merah. Kita lihat, suatu larut ini dia menggunakan warna kuning dengan metil merah. Kita lihat, metil merah dia berwarna kuning. Ini ya. Dengan metil merah ini ternyata dia berwarna kuning. Kalau berwarna kuning berarti pH-nya yang sebelah kanan ya. Yang ini 6,3 sampai 14. Kita lihat 6,3 sampai 14. Ini dia. 6,3 sampai 14. Karena dia sampai 14 maka panahnya saya tulis ke arah kanan. Karena kalau 14 kan sebelah kanan ya. Kalau sebelah kiri kan ke arah 0. Oke, saya ulangi. Karena dia di sini 6,3 ke atas, maka di sini kita tulisnya 6,3 panahnya ke arah atas. Oke, lanjut. Kemudian berwarna biru dengan bromtimol biru. Kita lihat. Berwarna biru dengan bromtimol biru, dia berwarna biru, berarti sebelah kanan juga. Sebelah kanan itu pH-nya 7,6 ke atas. 7,6 ke atas ya. Kita lihat 7,6 ke atas. Panahnya dituliskan ke arah kanan juga karena ke atas. 7,6 ke atas atau ke arah 14 ya. Sampai 14. Kita lanjut lagi ke soalnya. Kemudian dan berwarna merah dengan penoptalin. Berwarna merah dengan penoptalin. Kita lihat. Dengan penoptalin ini ya yang kelima. Dia berwarna merah. Berarti sebelah kanan lagi. Sebelah kanan itu pH-nya di atas 9,6. Ibu ulangi, penoptalin berwarna merah. Nah, berwarna merah itu pH-nya di atas 9,6. Nah, ini dia 9,6 ke arah atas. Berarti ke arah kanan juga. Karena ketiga-tiga pernyataan ini menyatakan ke arah kanan semua ya, ke arah 14 semua, maka daerah yang kita ambil adalah daerah yang paling banyak dilewati, yaitu daerah ini. Ya, karena daerah ini tuh dilewati oleh ini, panah ini, kemudian dilewati oleh panah ini, kemudian dilewati oleh panah ini. Jadi ada 3 panah yang melewati. Berarti daerah pH-nya, rentang pH-nya yang menunjukkan pH larutan tersebut adalah di sini. Berarti dia di atas 9,6. Kalau di sini kan dia cuma 1 panah yang melewati. Kalau di sini ada 2 panah dilewati ini dan ini. Kalau di sini ada 3 panah dilewati ini, dilewati ini, dilewati ini. Berarti rentang pH yang mewakili adalah yang ini. Yang apa? Ada arsir ini ya. Nah, ini berarti pH-nya lebih besar dari 9,6 ya. Jadi bisa dituliskan seperti ini, pH-nya lebih dari atau sama dengan 9,6. Begitu cara penyelesaiannya ya. pH-nya lebih dari atau sama dengan 9,6. Begitu. Oke, kita lanjut ke contoh kedua.
Suatu larutan berwarna kuning dalam metil jingga. Kita lihat metil jingga, ini yang pertama metil jingga, dia berwarna kuning. Kuning sebelah kanan berarti pH-nya 4,4 ke atas, ke kanan. 4,4 ke kanan karena dia kuning ya. Ya, kita lihat 4,4 ke kanan. Yang ini ya. Yang ini saya tulis di sini 4,4 ke kanan berarti panahnya ke kanan. Ini ya, karena tadi ini 4,4 ini ya, 4,4 ke atas, berarti nanti tanda panahnya ke kanan. 4,4-nya ditulis tanda panahnya ke kanan. Yang ini ya. Nih, ini pernyataan pertama ditulis di sini 4,4. Kenapa tulis di sini? Karena di sini 4,2, sedangkan yang tadi kan 4,4. Ini. Kemudian selanjutnya, dengan bromtimol biru juga berwarna kuning ya, berwarna kuning dengan metil jingga juga dengan bromtimol biru. Maksudnya bromtimol biru juga berwarna kuning ya. Kita lihat bromtimol biru dia berwarna kuning. Kalau berwarna kuning, ini sebelah kiri ya. Bromtimol biru berwarna kuning. Kalau berwarna kuning berarti pH-nya yang sebelah kiri. Sebelah kiri ini maksudnya 6,0 ke bawah atau ke kiri. 6,0 ke bawah atau ke arah 0. Ya, berarti ke kiri ya panahnya 6,0. Mana 6,0? Bromtimol biru 6,0. Ini 6,0 ke kiri ya. Oke. Mana tadi? Ini dia 6,0. Arahnya ke kiri, berarti panahnya ke kiri karena ke arah 0. Ya, 6,0 ke bawah atau ke arah panahnya ke kiri karena ke arah 0. 0 itu kan semakin ke kiri ya. Ini saya ulang lagi. Ini dia bromtimol biru berwarna kuning sebelah kiri, berarti ini juga yang sebelah kiri. Berarti ini tandanya pH-nya 6,0 ke 0 atau 0 sampai 6,0. Jadi 6,0-nya ke arah kiri nulisnya ya, seperti ini. Kemudian pernyataan selanjutnya, tetapi berwarna jingga dengan metil merah. Tetapi berwarna jingga dengan metil merah. Metil merah ini dia metil merah. Metil merah ya, ini berwarna jingga. Jingga itu berarti perpaduan antara merah dan kuning. Perpaduan antara merah dan kuning. Berarti pH-nya antara 4,2 sampai 6,3. 4,2 sampai 6,3. Nah, kita tuliskan. Ini dia 4,2 sampai 6,3. Berarti range pH-nya antara ini sampai sini. 4,2 sampai 6,3 nulisinnya. 4,2-nya panahnya ke arah atas, 6,3-nya panahnya ke arah kiri. Ya, karena kisarannya 4,2 sampai 6,3. Nah, kita lihat daerah yang paling banyak dilewati garis, ya. Daerah yang paling banyak dilewati garis, kalau di sini cuma dilewati satu garis panah ini. Kalau di sini dilewati dua garis panah ya, ini dan ini. Kemudian yang di sini, ini dilewati satu garis panah ini. Kalau di sini dilewati dua garis panah ini dan ini. Berarti daerah yang paling banyak dilewati garis adalah yang di tengah-tengah ini. Ya, jadi dilewati dua garis. Begitu. Ya. Sehingga pH-nya yang mewakili adalah kisarannya 4,4 sampai 6,0 ya. pH-nya 4,4 sampai 6,0. Jadi yang diambil yang di sini. Nah, penulisannya begini, 4,4 kurang dari atau sama dengan pH kurang dari atau sama dengan 6,0. Ya, jadi kisarannya antara 4,4 sampai 6,0 itu penulisannya seperti ini. 4,4 kurang dari sama dengan pH kurang dari sama dengan 6. Jadi di antara 4,4 sampai 6. Begitu cara penulisannya ya. Ya, boleh dilihat-lihat lagi ya, nanti diulang-ulang lagi. Seperti itu ya. Jadi kalau antara penulisannya 4,2 sampai 6,3 itu nulisnya gini panahnya, satunya ke kanan, satunya ke kiri. Nah, yang diambil, ingat-ingat ya, yang diambil adalah daerah yang paling banyak dilewati oleh garis panah. Gitu ya. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga sebetulnya sama ya, metil merah dan metil jingga berwarna merah dan metil merah berwarna jingga. Sebetulnya sama ya, caranya sama. Nanti bisa dilihat-lihat lagi nih ini ya, diperhatikan. Caranya sama ya, begitu. Nanti dilihat lagi
Ini ada latihan nanti di rumah dicoba-coba ya, dicoba-coba aja agar tahu nanti bisa atau tidaknya ya. Dicoba dulu minimal 3 soal, 1 sampai 3 ya. Oke, kita lanjut ke reaksi penetralan. Reaksi penetralan namanya netral ya, berarti penetralan antara asam dan basa. Jadi reaksi penetralan adalah reaksi antara ion H+ dari asam dan ion OH- dari basa membentuk air. Nah, ini reaksinya. Jadi penetralan itu terjadinya penggabungan antara ion H+ dan OH- membentuk H2O. Jika larutan asam atau basa yang direaksikan berupa asam kuat dan basa kuat dengan jumlah yang stoikiometris, maka atau jumlah yang sama ya, maka larutan yang terjadi bersifat netral. Jadi jumlah H+-nya sama dengan OH-, maka larutan bersifat netral. Zat yang terbentuk dari ion negatif sisa asam dan ion positif sisa basa disebut dengan senyawa garam. Ya. Disebut dengan senyawa garam. Jadi secara umum dituliskan gini, asam ditambah basa menghasilkan garam ditambah air. Ini secara umum rumusannya ya. Asam biasanya ciri-cirinya depannya ada H positif ya, tidak semua tapi kebanyakan asam depannya ada H positif, atau yang lebih pasti jika dilarutkan dia menghasilkan H+. Kalau basa jika dilarutkan menghasilkan OH- ya. Nah, ini salah satu contohnya. Ini salah satu contohnya HCl plus NaOH. Ya. Menghasilkan NaCl plus H2O. Ya, ini Na, ini Cl-nya ketemu. Ini kan hanya positif, Cl-nya negatif ya. Hanya positif, Cl-nya negatif. Na-nya positif, OH-nya negatif. Jadi yang di depan tuh positif. Na-nya positif, OH-nya negatif. Nanti yang plus ketemu min, yang min ketemu plus. H positif ini positif. Ketemu OH negatif karena OH-nya min. Jadi hanya ketemu OH membentuk H2O. Sedangkan yang min ketemu plus, Cl ini min. Ya, Cl ini min, ketemu Na-nya plus. Na-nya plus. Plus min 1 ditambah plus 1 pas ya. Jadi nulisnya NaCl. Jadi yang positif yang ditulis duluan. Na-nya yang positif tulis duluan baru Cl. Plus 1 tambah min 1 pas. Jadi NaCl. Nah, NaCl inilah yang disebut dengan garamnya. Sedangkan H2O ini airnya. NaCl ini asamnya. NaOH ini basanya. Gitu. Ya. Jadi reaksinya selalu begitu, selalu asam, kalau ditambah basa menghasilkan garam ditambah air. Kita lanjut. Senyawa amfoter. Apa sih senyawa amfoter? Senyawa amfoter adalah senyawa basa lemah yang dapat bereaksi dengan asam kuat maupun basa kuat. Ya, senyawa basa lemah yang dapat bereaksi dengan asam kuat maupun basa kuat. Ya, jadi dia bisa bereaksi dengan dua-duanya. Ya. Senyawa amfoter itu contohnya adalah ini. AlOH 3 kali, ZnOH 2 kali, SnOH 2 kali, dan BeOH 2 kali. Ini semuanya adalah senyawa amfoter karena mereka bisa bereaksi dengan asam ataupun basa. Ya, kuat ya, asam ataupun basa kuat. Ini contohnya. AlOH bereaksi dengan HCl. HCl itu asam kuat. Nah, dia akan menghasilkan AlCl3 ditambah 3H2O. Kemudian AlOH bereaksi dengan NaOH. NaOH itu basa kuat. Dia akan menghasilkan NaAlO2 ditambah H2O. Begitu ya. Jadi bisa bereaksi dengan dua-duanya. Untuk reaksi ionisasinya, tahu lah ya reaksi ionisasinya dari mana. Ini Al-nya kan positif 3, OH-nya min 1. H-nya positif 1, Cl-nya min 1. Al positif 3 ketemu H+, ya jadinya Al positif 3 ketemu Cl min ya, kalau positif ketemu negatif. Al positif 3 ditambah Cl negatif, berarti nanti Al Cl3, Cl-nya dikali 3. Di kelas 1 atau di semester 1 juga kita sudah bahas reaksi pengionan ya, yang waktu awal-awal dulu. Ya, jadi bagaimana cara membentuknya, bentuk senyawa. Ini dia. Ya, contohnya nih. HBrNaOH, H positifnya ketemu OH-. Jadi nanti H sama OH-nya membentuk H2O. Sedangkan Na positifnya ketemu Br-, menghasilkan NaBr gitu ya. Jadi karena Na-nya positif 1, Br-nya min 1 pas ya. Plus 1 tambah min 1 pas NaBr. Nah, yang ini sekarang. H positif 1, OH-nya ada 3. Ada 3 jumlah OH-nya. Jadi dikali silang.
sorry, kalau H2O nggak dikali silang, kalau H2O tetap H2, kalau H plus tambah OH min selalu H2O, cuman nanti tinggal disetarakan ya, disetarakan. Kemudian Cl ini kan min 1, Cl itu min 1 ditambah Al itu positif 3. Al-nya ditulis duluan karena Al-nya positif. Al positif 3 ditambah Cl min. Ya. Al-nya positif 3 ditambah Cl min. Jadinya kali silang ya. Al-nya positif 3 ditambah begitu ya. Jadi ini gini nih. Al positif 3. Ini nih positif ya. Aduh, tulisannya nggak bisa bagus. Ditambah Cl min ya. Nah, gitu. Jadi nanti kali silang, Nak. Kali silang karena Al-nya 3, min-nya cuma 1, berarti nanti Al-nya kali 1, Cl-nya kali 3. Jadi nanti Al Cl3. Nah, inilah hasilnya. Ya, dikali silang. Al-nya kan 3, Cl-nya 1. Berarti yang Cl-nya dikali 3, jadinya Al Cl3. Jadi asalnya Al Cl3 itu berasal dari Al positif 3 ditambah Cl min. Begitu ya. Dan seterusnya MH3PO4 ditambah MgOH 2 kali ya. H3PO4 ditambah OH 2 kali ya. Ya, seperti itu. Nanti caranya sama ya. Nanti ini H-nya positif ditambah OH-nya negatif, selalu menghasilkan H2O. Kemudian PO4-nya ini min 3 ya, karena hanya 3, berarti PO4-nya min 3. Ini PO4-nya min 3 ya. Kemudian Mg-nya positif 2. Mg-nya positif 2 ya. Ya, PO-nya min 3, Mg-nya positif 2 ya. PO4 min 3 ditambah Mg-nya positif 2. Mg-nya positif 2 sehingga dikali silang jadinya Mg3 PO4 2 kali. Ya. Ya, nanti ini bisa dilihat ya pembahasannya, bisa dicoba-coba di rumah ya. Kita lihat. Nah, ini ada pembahasannya, sudah ditulis di sini ya. Jadi menghasilkan apa? Perhatikan, jangan bingung ya menentukan berapa sih muatan-muatannya. Ini sudah kita pelajari kelas 10 dan kelas 2 semester 1 kemarin ya. Kelas 11 semester 1 udah. Jadi Mg ini positif 2. Kenapa? Karena ini pembagiannya ya. Pembagiannya itu ini Mg-nya positif 2. Ya. Karena OH-nya ya. OH-nya itu kan negatif 1 ya. Ya, OH-nya negatif 1. Jadi kalau dikali silang, Mg-nya kan 2, OH-nya 1, berarti OH-nya yang dikali 2, maka hasilnya MgOH 2 kali. Tuh ya, itu hasil kita mau tahu berapa sih muatannya Mg. Jadi yang selalu diingat tuh OH itu selalu min 1 ya, Nak. Nah, H positif tuh H itu selalu positif 1. Nah, karena H positif 1, maka H-nya kan ada 3 di sini. H-nya positif 1. Ya, tapi dia ada 3, Nak. Nah, sehingga karena dia ada 3, maka PO4-nya ini otomatis min 3 ya. Ya, PO4-nya ini otomatis min 3. Ya. PO4-nya ini otomatis min 3 karena H-nya positif 1 kali 3 supaya dia muatannya sama dengan 0. Positif 1 kali 3 kan plus 3. Nah, supaya 0 berarti ini min 3 atau simpelnya
Kalau hanya 3 berarti PO4-nya min 3 gitu aja ya. Kalau hanya 4 berarti PO4-nya min 4. Cuman nggak ada yang min 4. Kalau hanya 2 berarti PO4-nya min 2. Itu misal gitu ya. Ya seperti itu ya. Dan seterusnya begitu. Ya. Ini juga begitu ya. Oke, ini juga nanti ada latihannya. Silakan dicoba-coba di rumah. Dicoba dulu dikerjakan di kertas ya. Untuk berlatih di rumah menyelesaikan reaksi penetralan. Ini ada soal pertama. Ada soal kedua, reaksi amfoter. Soal pertama reaksi penetralan ya. Kemudian soal ketiga, ini tentang ini titrasi. Oke, belum ya. Nanti kita bahas tentang titrasi tersendiri. Oke. Kemudian kita bahas yang terakhir, pH campuran asam kuat dan basa kuat. Ingat, ini hanya berlaku untuk asam kuat basa kuat ya, bukan asam kuat basa lemah atau asam lemah basa kuat, atau lemah basa lemah. Jadi, apabila asam kuat ditambah basa kuat, kita lihat reaksi yang tersisa atau mol yang tersisa ya, zat yang tersisa. Jika zat yang tersisa itu adalah asam, maka larutan pasti bersifat asam. Karena bersifat asam, maka pH pasti di bawah 7. Oke, saya ulangi. Apabila yang tersisa dalam suatu reaksi adalah asam kuat, maka larutan pasti bersifat asam. Dan pH pasti di bawah 7. Jadi perhitungan pH-nya menggunakan mol asam kuat yang tersisa, ya. Begitu juga dengan basa. Apabila dalam larutan itu yang bersisa adalah basa kuat, maka larutan bersifat basa dan pH pasti di atas 7. Perhitungan pH-nya berdasarkan mol basa kuat dan volume campuran. Ingat, volumenya harus volume campuran. Nah, apabila asam kuat sama basa kuat tepat bereaksi sama, sehingga tidak ada yang bersisa asam dan basa kuat, maka larutan bersifat netral atau pH sama dengan 7. Contoh, ini dia. Ada KOH 100 ml 0,02 molar direaksikan dengan 100 ml H2SO4 0,22 molar. Ini KOH basa, H2SO4 asam. Kita lihat. Kita cari dulu milimolnya. Milimol itu adalah molar kali volume. Ini 0,02 kali 100 itu molar kali volume. Ibu ulangi, molar kali volume. Ya, ini dia. Atau volume kali molar, sama aja ya, dibalik-balik ya. Volumenya 100 kali molarnya 0,02, hasilnya 2 milimol. Ini tetap aja ditulis milimol satuannya, nggak apa-apa. Nggak usah diubah. H2SO4 juga sama, 100 dikali 0,02 milimol. Volume campurannya 100 ditambah 100, berarti 200. Oke, ingat kita reaksikan, syarat reaksi harus setara. Kalau nggak setara reaksinya salah. Ya, KOH ditambah H2SO4 itu menghasilkan K2SO4 ditambah H2O. Inilah kenapa kalian harus bisa mereaksikan. Ya, harus bisa mereaksikan kalau KOH ditambah H2SO4 itu hasilnya apa sih gitu ya. Nah, tadi kita udah bahas yang sebelumnya. Hasilnya K2SO4 ditambah 2H2O. Ini direaksikan. Kalau nggak sama, kalau nggak setara, reaksi pasti salah ya. Tidak bisa diselesaikan. Ini 2. Setelah direaksikan, setelah disetarakan, K-nya di sebelah kiri ini 2, karena K sebelah kanan juga 2, jadi disetarakan. Begitu juga dengan S, O, dan H-nya disetarakan ya. Oke, penyetaraan kita sudah selesai, kita sudah pernah bahas ya. Oke, mula-mula kita tulis, mula-mulanya KOH-nya 2, H2SO4-nya 2. Nah, mol yang bereaksi itu kita lihat jumlah mol yang terkecil. Nah, mol yang terkecil itu bisa dilihat dari koefisien. Nah, maksud saya gini. Ini kan koefisiennya 2, ini koefisiennya 1. Kalau koefisiennya, ini kan mol yang terkecil kan nggak ada ya. Ya, kita bagi aja. Ini koefisiennya 2 yang bereaksi 2. Ini koefisiennya 1 yang bereaksi 2. Berarti mol yang paling kecil itu yang ini. Yang KOH. Karena 2 dibagi 2, 1. Maksud saya 2 dibagi 2. Jadi untuk satu koefisien yang bereaksi 1. Sedangkan yang ini untuk satu koefisien yang bereaksi 2. Berarti yang paling kecil yang ini ya. Jadi mol yang terkecil inilah yang habis bereaksi terlebih dahulu. Ibu ulangi. Untuk menentukan mol yang bereaksi kita bagi aja. Atau kita logikakan. Untuk 2 mol KOH yang bereaksi 2.
Berarti kan kalau untuk 1 mol KOH yang berisi 1 kan? Nah, sedangkan ini untuk 1 mol H2SO4 berisinya 2. Berarti kan lebih kecil yang ini. Ini 1 koefisien berisi 1, sedangkan ini 1 koefisien berisi 2. Berarti yang lebih kecil yang ini. Nah, inilah yang habis bereaksi. Jadi kalau untuk 2 koefisien dia bereaksi 2, maka di sini mol bereaksi ditulis 2 juga. Ini tulis 2 juga. Nah, sedangkan yang di sini itu ngikut yang ini. Kalau koefisiennya 2 dia bereaksinya 2. Kalau koefisiennya 1 ya bereaksinya 1. Jangan 2 ya. Jadi kalau koefisiennya 2 yang bereaksi 2 mol, kalau ini koefisien 1 bereaksi 1 mol. Jadi menggunakan perbandingan koefisien. Nah, ini koefisiennya juga 1. Kalau nggak ditulis berarti 1 ya. Berarti koefisien yang bereaksi di sini juga 1. Ini koefisiennya 2. Berarti di sini yang bereaksi juga 2. Gitu ya. Jadi ini mengikuti dari reaksi pembatasnya ya. Ini disebut reaksi pembatas atau reaksi yang habis bereaksi terlebih dahulu. Nah, ini baru diturunkan 2 dikurangi 2 dikurangi ya. 2 dikurangi 2 habis. 2 dikurangi 1 1. Ini karena pengurang yang enggak ada langsung turun aja, terbentuk 1 turun, 2 turun. Sehingga ternyata mol yang bersisa itu si asam. Nah, ini tuh asam yang bersisa H2SO4. Berarti larutan tersebut bersifat asam. Maka kita menghitung pH-nya menggunakan pH asam kuat. Tapi ini kan masih dalam mol. Kita harus cari dulu molarnya. Molarnya dengan cara milimol dibagi mili campuran. Saya ulangi, molarnya dicari dengan milimol sisa asam ini dibagi dengan mili campuran yang ini tadi. Nah, ini. Ya. Jadi nanti 1 dibagi 200, 0,005. Nah, baru kita masuk ke pH, H plus. Na kali Ma. Na itu jumlah H positifnya. Jumlah H positif H2SO4 itu 2 ya, ini. Jumlah positifnya 2. Tulis 2, Ma-nya yang ini. 0,005. Ini hasilnya 0,01. Nah, kalau dicari pH-nya min log 0,01 itu kan sama dengan min log 10 pangkat min 2 ya. Berarti sama dengan 2. Begitu caranya ya. Jadi menentukan pH-nya tergantung apa yang bersisa. Kalau yang bersisa dia asam, kita menggunakan menggunakan rumusan asam. Kalau yang bersisa basa, menggunakan rumusan basa. Begitu. Sama. Nah, ini contoh yang bersisa basa. Nah, caranya sama ya. Ini contoh yang bersisa basa. Ya, kebetulan nih yang berisi hanya 1 koefisien semua, jadi mudah. Kalau yang ini tadi kan yang berisi, yang ini 2, ini 1, jadi harus dicari reaksi pembatas ya. Jadi dibagi dulu kalau 1 koefisien dia 2, 1 koefisien 2 dibagi 2 1 ya. 2 dibagi 1 2 gitu. Jadi cari yang lebih kecil untuk dijadikan reaksi pembatas. Jadi kalau ini 1 mol dia bereaksinya 1, kalau 2 mol bereaksinya 2. Kalau ini 1 mol bereaksinya 2, berarti yang paling kecil yang ini ya. Oke, ini yang bersisa basa. Maka kita menggunakan pH basa. Jadi nyari OH- dulu, baru nyari POH, baru nyari pH yang terakhir. Nah, tentunya harus mencari MB-nya dulu, molarnya. Molarnya yaitu dengan mol sisa basa dibagi mol campuran. Sama dengan yang tadi. Jadi mol sisanya yang 10 ini ya, dibagi dengan mili campuran. Begini. Ya. Seperti itu. Ya, silakan dicermati ya. Oke, ini contohnya masih sama, udah tadi itu sudah ya, contoh asam basa, udah Ibu kasih. Nanti kalau filenya Ibu kirim bisa dipelajari lagi ya. Ya, begitu. Ya itu tadi latihan-latihan kita, pembahasan Ibu, mudah-mudahan dapat dimengerti. Apabila ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Silakan berlatih di rumah untuk latihan-latihan yang tadi. Ibu Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.